Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPTDV. Terdiri dari dua macam, yaitu linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Sebelum kita membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat kuadrat, ada beberapa materi prasyarat yang harus kita kuasai. Nah, maka di video kali ini kita akan membahas materi prasyarat sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi prasyarat sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama adalah persamaan linear. Kedua, pertidaksamaan linear. Ketiga, persamaan kuadrat. Dan keempat, pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu persamaan linear, pertidaksamaan linear, persamaan kuadrat, dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, persamaan linear. Persamaan linear ini sudah kalian pelajari waktu SMP kan? Persamaan linear ini nama lainnya adalah persamaan garis lurus atau biasa disingkat PGL ya. Nah, persamaan linear ini mempunyai bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus C. Tentu kalian masih familiar dengan bentuk umum ini ya. Contoh persamaan linear 2X tambah 4Y sama dengan 8. Ini harus kita kenali sebagai bentuk persamaan linear. Lihat saja bentuknya, berarti bentuk ini mengacu pada bentuk yang pertama ya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Tentu saja ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2X tambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0. Ya, maka di sini terlihat A-nya 2, B-nya 4, C-nya negatif 8. Nah, maka untuk bentuk ini adalah bentuk persamaan linear. Nah, persamaan linear ini adalah persamaan garis lurus. Jadi, kalau bentuk 2X tambah 4Y sama dengan 8 mau kita gambar, maka bentuknya adalah sebuah garis lurus. Dan 2X tambah 4Y sama dengan 8 ini juga kita bisa bentuk menjadi Y sama dengan MX plus C. 4Y sama dengan, berarti 2X menjadi negatif 2X, berarti ini menjadi plus 8. Nah, maka Y sama dengan negatif 2X tambah 8 per 4. Ya, maka Y sama dengan negatif 2 per 4 berarti negatif setengah X plus 8 per 4 berarti 2. Nah, berarti ini menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita lihat di sini berarti ini M, negatif setengah. Kemudian ini X dan C-nya bernilai 2. Nah, biasanya kalau bentuk Y sama dengan MX plus C, jadi terlihat gradiennya ini, M ini gradien kan ya, waktu SMP kalian pernah belajar ini. Nah, jadi jelas ya, contoh bentuk 2X tambah 4Y sama dengan 8 ini adalah bentuk persamaan linear yang nanti kalau digambar dia adalah berupa garis lurus. Nah, selanjutnya bagaimana kalau 2X tambah 4Y sama dengan 8 ini kita mau gambar di grafik kartesius. Grafik kartesius ini seperti ini kan ya. Grafik kartesius ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi kalau dia mengandung X dan Y, berarti nanti garis ini akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, seandainya memotong di sumbu X dan sumbu Y misalnya, maka untuk titik di sumbu X ini pastilah bernilai A, 0. Misalkan di sumbu X ini angka 3, maka titik yang berada di sumbu X ini dia koordinatnya adalah 3,0 ya. Nah, kemudian di sumbu Y, titik potong di sumbu Y ini, misalkan ini angkanya 2 nih, berarti kan koordinatnya itu kan 0,2. A, 0 artinya nilai di sumbu X-nya ini A, di sumbu Y-nya adalah 0. Kemudian untuk 0,B artinya ini X-nya 0, Y-nya B. Jadi di sini jelas apabila kita mau menentukan titik potong di sumbu Y, maka nilai X-nya ini haruslah 0. Ini kan X, Y. Apabila kita mau menentukan titik potong di sumbu X, maka Y-nya yang harus 0. Kan ini X, Y. Oke, sekarang kita mau gambar 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, 2X tambah 4Y sama dengan 8 kita mau gambar, berarti kita tentukan titik potong di sumbu Y. Berarti kalau titik potong di sumbu Y, X-nya 0. Maka kita tulis, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Lihat di sini, 2X tambah 4Y sama dengan 8. X-nya kita tentukan 0. Berarti 2 kali 0. 0 ditambah 4Y. Y-nya kita cari. Nah, sama dengan 8. Maka 4Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan 8 per 4.
yaitu 2. Nah, berarti kalau X-nya ini 0, maka Y-nya bernilai 2. Nah, sekarang kita tentukan titik potong di sumbu X, maka Y-nya harus 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Jika Y-nya ini 0, berarti 2X ditambah 4 kali 0, 0 sama dengan 8. Maka 2X sama dengan 8. Maka X-nya 8 per 2, 4 ya. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Nah, maka di sini kita dapatkan ketika X-nya 0, Y-nya 2, maka koordinatnya adalah X, Y, 0,2. Sedangkan titik yang kedua yaitu X-nya 4, Y-nya 0, berarti X, Y 4,0. Kita dapatkan titik potong di sumbu Y dan di sumbu X. Kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0,2 berarti 1, 2. 0,2 di sini, ini 0. Nah, kemudian 4,0. 1, 2, 3, 4. 4,0. Lalu kita tarik garis. Nah, maka inilah garis 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, garis ini dia terus ya, tak terhingga panjangnya. Nah, inilah konsep persamaan linier. Oke, selanjutnya bagaimana kalau pertidaksamaan linier? Nomor 2, pertidaksamaan linier. Kalau tadi persamaan linier. Kalau persamaan linier tentu saja menggunakan sama dengan. Kalau pertidaksamaan linier, misalnya contohnya adalah 2X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 8. Kalau pertidaksamaan linier, dia menggunakan tanda ketidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau sama dengan. Sebenarnya untuk konsep menggambar garisnya sama, namun berbeda di himpunan penyelesaiannya. Kalau persamaan linier, himpunan penyelesaiannya berupa garis lurus. Nah, kalau pertidaksamaan linier, ini himpunan penyelesaiannya berupa daerah himpunan penyelesaian. Jadi, cara menggambarnya sama saja dengan konsep persamaan linier. Kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 8, berarti Y-nya 2, gitu. Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 8 per 2, kan? Berarti 4. Nah, kita peroleh titik koordinat X, Y 0,2. X, Y 4,0. Kemudian, kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sini 0. 0,2, berarti 1, 2. Ini skalanya harus sama ya. Kemudian 4,0 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4,0. Titik ini kita hubungkan sama seperti persamaan linier ya. Kalau tadi di persamaan linier, maka himpunan penyelesaiannya adalah garis ini. Sedangkan kalau pertidaksamaan linier, dia berupa daerah. Nah, daerahnya sendiri ini kan ada garis. Nah, nanti untuk lebih dari sama dengan 8 ini, dia daerahnya yang ini, ya, atau sebelah atas garis, atau yang ini, sebelah bawah garis. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan mana nih daerahnya, daerah sini atau daerah sini, kita ambil salah satu sampel. Misalkan yang paling mudah kita ambil sampel di titik 0,0. 0,0 itu artinya X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita lakukan uji titik 0,0. 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Ya, kita substitusikan ke bentuk pertidaksamaan ini. Kan pertidaksamaannya bentuknya 2X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 8. Kita uji titik menggunakan sampel 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, maka 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, lebih dari sama dengan 8, maka 0 tambah 0, 0, lebih dari sama dengan 8. Apakah 0 lebih dari sama dengan 8? Tentu saja salah ya. Ini berarti pernyataan yang salah. Nah, salah itu di bagian yang mana? Bagian sini atau bagian sini tadi? Karena sampel 0,0 ini dia berada di bawah garis ini ya, maka dikatakan koordinat-koordinat atau daerah di bawah garis ini semuanya daerahnya akan bernilai sama, yaitu salah. Nah, maka untuk 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 8, kita ambil daerah yang benar. Yang benar tentu saja daerah bagian ini. Nah, maka kita arsir daerah ini. Nah, daerahnya sampai mana batasnya? Berarti ini semua bagian di atas garis ini adalah himpunan penyelesaiannya, atau biasa disebut dengan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Ya, ini garisnya tak berhingga, berarti semua titik-titik koordinat di daerah himpunan penyelesaian ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi jelas ya, untuk persamaan linier itu
himpunan penyelesaiannya hanya berupa garis. Sedangkan untuk pertidaksamaan linier, dia berupa daerah himpunan penyelesaian. Nah, seperti ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, misalkan ini contoh yang A. Misal contoh yang B. Gimana kalau 2X tambah 4Y kurang dari 8? Ya, kalau ini lebih dari atau sama dengan 8, gimana kalau kurang dari 8 terus nggak ada sama dengannya ya? Nah, cara menggambarnya gimana? Cara menggambarnya adalah sama. Ya, kita tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya berarti 84 sama dengan 2. Ya, kemudian titik potong di sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 2X tambah 0 sama dengan 8, berarti 8 per 2, berarti X-nya 4. Nah, di sini kita peroleh titik koordinat X, Y, 0,2. X, Y, 4,0. Nah, kemudian kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y, koordinat 0,2, berarti di sini 0, di sini 2, ini titiknya. Kemudian 4,0 berarti 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4,0. Kita hubungkan titiknya menjadi sebuah garis. Garis 2X tambah 4Y sama dengan 8. Ini adalah bentuk pertidaksamaan linier, maka dia berupa daerah. Dan perhatikan di sini, kalau ini tadi kan ada sama dengannya, lebih dari atau sama dengan, maka garisnya garis tegas. Nah, sedangkan apabila tidak ada sama dengannya, maka garisnya garis putus-putus. Nah, garisnya ya. Jadi bedanya yang ada sama dengan tidak ada sama dengan itu, yang kalau ada sama dengannya garisnya tegas. Kalau tidak ada sama dengannya, garisnya berupa garis putus-putus. Sedangkan untuk daerahnya sama. Kita tentukan uji titik, kita ambil sampel di titik 0,0. 0,0 itu artinya X-nya 0, Y-nya 0, kita uji ke sini. Nah, tentu saja tadi kalau yang lebih dari kan dia di bagian atas garis ya. Nah, berarti untuk bentuk garis yang seperti ini tuh, untuk kurang dari itu daerah bawah. Sekarang untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita ambil lagi aja sampel, uji titik 0,0. 2 kali 0, 0, ditambah 4 kali 0, 0, kurang dari 8. Maka 0 kurang dari 8. Apakah 0 kurang dari 8? Tentu saja benar. 0,0 ini berada di mana? Nah, 0,0 ini berada di sini. Berarti di bagian bawah garis ini bernilai benar untuk 2X tambah 4Y kurang dari 8. Nah, kalau kurang dari berarti yang bawah. Kemudian kita arsir. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian perhatikan di sini. Sumbu Y ini kan angkanya 2 ya, dan sumbu X ini angkanya 4. Nah, dari gambar grafik ini kita dapat menentukan bentuk persamaan linier atau pertidaksamaan liniernya. Lihat di sini, di sumbu Y ini angkanya 2, di sumbu X ini angkanya 4. Nah, berarti kita tulis 2X ditambah 4Y, seperti itu ya, sama dengan 4 kali 2. Nah, berarti sama dengan 8. Nah, ini menjadi bentuk persamaan liniernya. Kalau kita mau jadikan ini pertidaksamaan linier, berarti tinggal tulis 2X tambah 4Y. Untuk sebelah atas ini, dia kan tadi bernilai lebih dari ya, berarti ini lebih dari sama dengan 8. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini juga bisa kita sederhanakan sebenarnya. Berarti kan kedua ruas kita bagi 2 ya. Kalau kedua ruas kita bagi 2, maka bentuk sederhananya adalah X ditambah 2Y sama dengan 4. Ini pun bisa berubah menjadi X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Nah, seperti ini. Ya, begitupun dengan ini tadi, berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 2 kali 4, 8. Ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi X tambah 2Y sama dengan 4. Ya, kalau ini tadi hanya garisnya saja, yaitu persamaan liniernya saja. Kalau kita mau jadikan ini tentukan pertidaksamaan linier, maka 2X tambah 4Y ini tadi, untuk di bagian bawah ini, dia nilainya kurang dari. Karena ini putus-putus garisnya, kita lihat ini putus-putus, maka tidak ada sama dengannya. Berarti tidak ada sama dengan, berarti 2 kali 4, 8. Ini juga senilai dengan X tambah 2Y kurang dari 8. Nah, seperti itu.
Misalkan contoh selanjutnya, ada 3 buah bentuk gambar pertidasamaan linear. Kita mau tentukan bentuk pertidasamaan linearnya, berarti kita tentukan persamaan linearnya dulu. Kita lihat sumbu Y. Sumbu Y ini dipotong di titik 3 ya. Berarti 0,3, berarti kita buat menjadi 3x ditambah negatif 2y sama dengan negatif 2 kali 3, berarti negatif 6. Kalau kita mau ubah ke bentuk pertidasamaan linear, nah berarti kita harus tentukan tanda di sebelah sini ya. Kita ambil sampel di sini 0,0. 0,0 ini berada di garis arsiran kan, berada di daerah himpunan penyelesaian, maka harus benar untuk daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti kita hitung di sini kan diambil titik uji 0,0, berarti x-nya 0, y-nya 0, maka menjadi 0. Nah, berarti di ruas kanan ada negatif 6. Nah, 0 ini tentu saja lebih besar dari negatif 6. Berarti ini lebih besar atau sama dengan. Ada sama dengannya karena garisnya tegas ya, tidak putus-putus. Nah, berarti ini 3x dikurangi 2y lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, ini berarti bentuk pertidasamaannya. Nah, bentuk ini juga bisa kita tulis sebagai negatif 2y lebih dari sama dengan negatif 3x dikurangi 6. Kemudian supaya positif kedua ruas kita bagi negatif 2 ya. Berarti kalau bagi negatif 2 berarti ini menjadi y. Dibagi negatif berarti menjadi berbalik arah. Ini dibagi negatif berarti menjadi 3/2x plus 3. Nah, bentuk ini boleh, berarti bentuk ini juga sama aja. Ini dan ini nilainya sama. Ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Selanjutnya yang ini, kalau kita mau jadikan bentuk pertidasamaan, berarti kita lihat sumbu Y di sini negatif 3, berarti negatif 3x. Lihat sumbu X, kemudian menjadi negatif 2Y. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3 plus 6. Berarti selanjutnya kita ambil titik di sini 0,0. 0,0 itu artinya x-nya 0, y-nya 0. X-nya 0, y-nya 0. Berarti menjadi negatif 0 dikurangi 0. Ruas kanannya adalah 6. Jadikan pernyataan yang benar, berarti ruas kiri 0, ruas kanan 6. Supaya benar, maka 0 harus kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti ini negatif 3x dikurangi 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti ini bentuk pertidasamaan untuk gambar D ini. Misalkan ini soal nomor E, kita ubah ke bentuk pertidasamaannya, berarti kita lihat sumbu Y negatif 2, berarti negatif 2x. Lihat sumbu x 4, berarti 4y plus ya, 4y. Berarti di ruas kanannya negatif 2 kali 4, berarti negatif 8. Kita tentukan tanda ketidaksamaannya, berarti kita ambil titik uji, kita ambil titik sampel 0,0. Artinya x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti menjadi 0. Ya, berarti di ruas kanannya negatif 8. Nah, karena 0,0 ini berada di luar daerah himpunan penyelesaian, maka daerah ini haruslah salah karena ini benar. Kita buat salah. Berarti 0 kan kalau benar itu kan 0 lebih besar dari negatif 8. Berarti kita buat 0 lebih kecil dari negatif 8 supaya pernyataannya salah. Karena 0,0 ini berada di daerah yang salah, bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti negatif 2x tambah 4y kurang dari negatif 8. Nggak pakai sama dengan, karena garisnya putus-putus. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya, di sini ada 4 buah contoh. X lebih dari sama dengan 2, Y kurang dari 3, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk X lebih dari sama dengan 2, berarti hanya memotong di sumbu X sama dengan 2. Berarti garisnya seperti ini. Nah, kemudian untuk himpunan penyelesaiannya sama. Kita lakukan uji titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0, berarti X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berarti 0 lebih dari atau sama dengan 2. 0 lebih dari atau sama dengan 2. Apakah 0 lebih dari sama dengan 2? Nah, berarti ini salah. Nah, kalau ini salah, berarti yang benar daerah sini. Maka ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, ya, dari garis ke sebelah kanan. Oke, sekarang Y kurang dari 3. Berarti hanya memotong di sumbu Y sama dengan 3. Berarti misalkan 1, 2, 3. Nah, ini 3 di sini. Nah, potong sumbu Y-nya. Karena tidak ada sama dengannya, maka garisnya adalah garis putus-putus. Kemudian untuk daerah himpunan penyelesaiannya sama. Kita uji 0,0. Kita substitusikan ke sini. 0,0 itu artinya X-nya 0, Y-nya 0. Berarti
0 kurang dari 3. Apakah 0 kurang dari 3? Ya, benar. Berarti 0 kan ada di bawahnya garis, bernilai benar. Maka himpunan penyelesaiannya daerah bawah ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti memotong di sumbu X saja di titik 0. Nah, maka garisnya adalah berhimpit dengan sumbu Y. Kita buat garisnya. Berarti daerahnya yang ini atau yang ini, begitu kan? Berarti kalau 0 ini ada di garis, nah maka kita uji titiknya bisa 1,1 misalnya ya. Uji titik 1,1. Nah, 1,1 ini berarti X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 lebih dari sama dengan 0. Apakah 1 lebih dari sama dengan 0? Ya, ini bernilai benar. Maka untuk daerah kanan dia bernilai benar. Maka kita arsir daerah kanan garis X sama dengan 0. Ini daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, seperti ini. Begitupun dengan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti memotong sumbu Y di titik 0. Nah, berarti garisnya dia berhimpit dengan sumbu X. Kita gambar garisnya berhimpit dengan sumbu X. Kita uji titik di misalnya di sini. Ini di sini koordinatnya tadi 1,1. Kita ambil angka-angka yang mudah dihitung ya untuk sampelnya. Nah, berarti X-nya 1, Y-nya 1. Berarti ini 1. 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk di daerah atasnya garis Y sama dengan 0 tadi, 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti kan ini benar. Ya, kalau benar berarti kita arsir daerah ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya ya, untuk Y lebih dari sama dengan 0. Kita sudah bahas persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Materi prasyarat berikutnya adalah yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan kalau kita gambarkan, maka bentuk gambarnya adalah parabola. Materi ini juga sudah dipelajari waktu SMP ya, persamaan kuadrat, parabola. Parabola itu mempunyai karakteristik seperti ini. Nah, bentuk umum parabola AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tentu kalian masih ingat parabola itu dia ada yang terbuka ke atas seperti ini ya, terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawahnya ini ditentukan oleh nilai A-nya. Nilai A-nya ini kan dia kadang positif, kadang negatif kan. Kalau nilai A-nya ini positif, berarti A lebih dari 0. Lebih dari 0 kan angka-angkanya positif ya. Nah, maka parabola ini terbuka ke atas. A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. Nah, sedangkan jika A-nya ini bernilai negatif, berarti negatif itu kan kurang dari 0 ya. A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, pada parabola, titik puncaknya ini disebut titik optimum. Nah, kalau kurvanya ini kurva maksimum, berarti ini titik maksimumnya. Nah, berarti ini titik optimum. Titik optimumnya adalah minimum. Nah, parabola itu dia terhadap sumbu X kadang memotong, kadang-kadang dia menyinggung sumbu X ya, atau dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Nah, seperti ini ya, atau dikatakan melayang seperti itu ya. Nah, memotong, menyinggung atau tidak memotong, tidak menyinggungnya ini dia ditentukan oleh diskriminan. Masih ingat? Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini. Nah, jadi parabola itu karakteristiknya ditentukan oleh nilai A-nya dan nilai diskriminan. Diskriminannya itu bisa positif, berarti lebih dari 0, bisa sama dengan 0, atau negatif. Negatif itu kurang dari 0. Nah, apabila diskriminannya ini atau B kuadrat min 4AC-nya ini dia bernilai positif, maka dia memotong sumbu X. Nah, tadi di sini untuk A positif, ini kan dia terbuka ke atas. Nah, maka untuk A lebih dari 0 dan D lebih dari 0 atau A positif, diskriminan positif, maka bentuk kurvanya seperti ini. Nah, dia memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, kalau sama dengan 0, dia menyinggung seperti ini. Karena A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas ya. Menyinggung itu berarti menyinggung di 1 titik saja. Kemudian, D kurang dari 0. Apabila diskriminannya negatif, maka dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Yang ini yang disebut dengan definite positif ya. Nah, seperti ini kurang lebih di sumbu X. Nah, sedangkan untuk A kurang dari 0 atau A-nya negatif, diskriminan lebih dari 0 kan memotong, namun kurvanya terbuka ke bawah seperti ini ya, memotong sumbu X di
2 titik. Kemudian diskriminan sama dengan 0 sama menyinggung sumbu X namun terbukanya ke bawah. Nah, berarti menyinggung di sini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Begitupun dengan yang ini. A kurang dari 0, diskriminan kurang dari 0, maka dia karena diskriminannya kurang dari 0 berarti tidak memotong, tidak pula menyinggung, maka dia melayang seperti ini. Ini karakteristik parabola. Mengetahui karakteristik parabola ini nanti dapat mempermudah kita. Jadi kita tahu nanti arah parabola yang mau kita gambar itu karakteristiknya seperti apa. Oke, selanjutnya langsung ke contoh persamaan kuadrat ya. Contoh A, gambarlah kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 8. Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuknya bentuk kuadrat. Nah, berarti ini adalah persamaan kuadrat. Nah, tadi bentuk umum persamaan kuadrat ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kan sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini. Berarti ini A-nya 2, B-nya negatif 8, C-nya berarti 8. Nah, sebelum kita menggambar kurva persamaan kuadrat atau kurva parabola ini, alangkah lebih baik kita cek dulu karakteristik parabolanya supaya menggambar kita menjadi lebih terarah. Berarti langkah pertama saya anjurkan cek karakteristik parabola ya. Kita lihat A-nya. A-nya 2. 2 kan positif, berarti A-nya ini lebih dari 0. Sekarang kita cek diskriminannya. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya negatif 8, berarti negatif 8 kuadrat itu 64. Dikurangi 4 kali A kali C, berarti 4 dikali 2, 8. 8 kali 8, 64. 64 dikurangi 64, 0. Maka diskriminannya sama dengan 0. A lebih dari 0 berarti parabola terbuka ke atas kan? Sedangkan untuk B sama dengan 0 tadi, berarti kurvanya menyinggung sumbu X di satu titik. Parabolanya terbuka ke atas. Nah, nanti bentuk parabola yang akan kita buat itu bentuknya seperti ini. Dari karakteristik kurva yang kita dapatkan ini, kita pertama-tama tentukan titik minimumnya dulu. Disebut juga titik ekstrim. Berarti langkah berikutnya kita tentukan titik ekstrim. Titik ekstrim ini koordinatnya tentu saja X, Y kan? Nah, karena titik ini titik ekstrim, bolehlah kita namakan ini XE, YE. XE rumusnya adalah min B per 2A. Sedangkan YE adalah min D per 4A. Nah, ini rumusnya untuk mencari titik ekstrim. Nah, kita cari XE. Min B per 2A. Min B. B-nya negatif 8, berarti negatif 8 per 2. 2 kali A. A-nya 2. 2 kali 2, 4. Nah, maka 8 per 4. Maka XE-nya adalah 2. Nah, selanjutnya YE. YE min D per 4A. Karena D-nya tadi kita sudah cari 0 ya. Maka 0 per 4A. Berarti hasilnya 0. Berarti XE, YE ini kita peroleh 2,0 untuk titik ekstrim. Nah, ini berarti 2,0. Bolehlah kita langsung gambar ya, supaya tidak lupa. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tadi kita peroleh titik ekstrimnya adalah 2,0. Ini 0, berarti ini 2. Nah, 2,0 tuh di sini. Nanti berarti kurvanya bentuknya seperti ini. Ke sini ya, arahnya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti kurvanya kan bentuknya seperti ini nih. Nah, dia nanti akan memotong sumbu Y. Berarti langkah selanjutnya kita cari titik potong di sumbu Y. Kalau kita ingin menentukan titik potong di sumbu Y, ya tadi kita pernah bahas, berarti kita buat X-nya 0. Berarti kan 0, sekian ya. X-nya 0 ya. Titik potong di sumbu Y, maka X-nya kita buat 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Maka Y-nya, lihat di sini, X-nya 0. Maka Y-nya sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 8. Maka Y sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 8. Maka Y-nya adalah 8. Maka dari sini kita peroleh koordinat 0,8 ya. Berarti di sini kita dapatkan titik potong di sumbu Y, yaitu 0,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini titik potongnya. Selanjutnya kurvanya kan bentuknya tadi seperti ini. Nah, berarti kita harus cari angka di sebelah kanannya 2. Dia nanti di titik mana? Kalau enggak kita refleksikan saja. Di sini kan 2 langkah ke kiri, 8 langkah ke atas. Berarti di sini 2 langkah ke kanan. Berarti di sini 4, 8 langkah ke atas. Nah, berarti kita dapatkan titik lainnya 4,8. Berarti kita peroleh X-nya 4, Y-nya 8. Dapat 0,8. Nah, kalau misalnya kita butuh titik lagi di sini untuk menghubungkan, boleh. Kita ambil X-nya 1 berarti. Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa?
Y-nya berarti kalau 1, 2 kali 1 kuadrat, 2. Dikurangi 8 kali 1, 8. Ditambah 8. Berarti Y sama dengan 2. Nah, berarti maka Y-nya sama dengan 2. Berarti kita dapatkan koordinat 1,2. Berarti di sini 1,2. Ya, ini kurvanya begini. Nah, selanjutnya kita butuh lagi titik ya untuk menghubungkan, berarti kita bisa refleksikan. Untuk X-nya 3, maka Y-nya berarti 2. Ya, atau substitusi lagi aja ke sini. Nanti hasilnya ini adalah 2. Nah, berarti titiknya 3,2. Nah, seperti ini. Baru ketika titiknya sudah dirasa cukup, kita hubungkan garisnya. Berarti kurvanya seperti ini. Nah, jadilah ini bentuk parabola Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X plus 8. Nah, inilah tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau pertidaksamaan kuadrat? Ya, berarti nomor keempat ya, kita tulis di sini. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, misalkan contohnya Y lebih dari sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 8. Nah, maka bentuk ini, nah lihat saja di sini, ini persamaan kuadrat, ini pertidaksamaan kuadrat. Letak perbedaannya hanya pada kalau persamaan kuadrat tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan kuadrat tandanya tanda ketidaksamaan ya, misalnya lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menggambar bentuk pertidaksamaan kuadrat ini, langkah-langkahnya adalah sama persis ketika kita akan menggambar bentuk persamaan kuadrat. Kita buat kurvanya ya dengan cara pertama kita cek karakteristik kurvanya terlebih dahulu, kita tentukan A-nya, kita tentukan diskriminannya, kita tentukan bentuk sketsanya. Nah, karena kita tahu bentuknya seperti ini, kita berarti butuh cari titik ekstrim. Titik ekstrim itu XE, YE. XE-nya min B per 2A, YE-nya min D per 4A. Nah, kita hitung, kita peroleh XE, YE-nya adalah 2,0, berarti titik ekstrimnya adalah 2,0 ya. Karena tadi kita sudah buat sketsanya di sini 2,0. Nah, kurva ini kan nanti dia akan terus dan akan memotong sumbu Y. Maka langkah selanjutnya kita tentukan titik potong di sumbu Y. Kita dapatkan 0,8. Nah, kita dapat titik di sini. Berarti kita butuh titik lainnya untuk melengkapinya. Kita ambil X-nya 1, nanti Y-nya berapa? X-nya 3, nanti Y-nya berapa? X-nya 4, nanti Y-nya berapa? Nah, kalau udah dirasa cukup titik-titiknya, kita hubungkan, jadilah sebuah kurva. Nah, kalau persamaan kuadrat, dia hanya sampai kurva. Berarti ini kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X plus 8. Nah, gimana kalau dia adalah pertidaksamaan? Kalau pertidaksamaan kuadrat, berarti himpunan penyelesaiannya berupa daerah. Ya, tadi kita kan gambar nih. Di sini titik ekstrimnya di sini 2, titik potong di sumbu Y-nya ini kan 8. Ya, kita dapatkan kurva seperti ini. Nah, nanti untuk daerah himpunan penyelesaiannya berarti ada 2 kemungkinan. Ini kurva dia kan terus nih, terus ke sana. Nah, nanti untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu berarti ada 2 kemungkinan, yaitu di dalam kurva parabola atau di luar kurva parabola. Cara menentukan himpunan penyelesaiannya bagaimana? Yaitu kita lakukan titik uji lagi menggunakan sampel titik 0,0. Apakah harus 0,0? Tidak ya. Di sini juga ada sih angka 1,1 ya. Berapapun angka boleh sebenarnya ya. Kalau kita mau ujinya yang di dalam boleh, berarti kita ambil 2,2 sampelnya. Nah, biasanya untuk mempermudah penghitungan, kita ambil sampel 0,0 ya. 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan ke sini. Kita uji. Titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti Y-nya 0, X-nya 0. 0 dikurangi 0 ditambah 8. Berarti 0 lebih dari 8. Apakah 0 lebih dari 8? Berarti ini kan salah. 0 itu kurang dari 8. Lihat posisi 0. 0 ini ada di luar kurva. Ya kan? 0 ini mewakili luar kurva, berarti dikatakan titik 0 ini salah, maka daerah di luar kurva ini menjadi salah. Maka di daerah dalam kurva ini benar. Jadi untuk Y lebih dari 2X kuadrat dikurangi 8X tambah 8, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah dalam kurva. Nah, seperti itu. Jadi ini kita arsir. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti ini ya.
Demikianlah pembahasan materi prasyarat untuk mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Kita sudah bahas persamaan linier, pertidaksamaan linier, persamaan kuadrat, dan pertidaksamaan kuadrat. Semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu pembahasan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.